Fotografi adalah suatu cara melukiskan gambar dengan bantuan media cahaya. Menjadi seorang fotografer adalah sebuah profesi yang membutuhkan imajinasi kuat untuk menghasilkan foto-foto yang indah dipandang. Pria asal Rangkas Bitung ini menekuni profesinya sebagai fotografer. Ia sering mendapatkan tawaran sebagai fotografer atau videografer di banyak pesta pernikahan. Perkenalkan, nama gue Ahmad Daum Fauzi. Gue seorang fotografer dan videografer di event, wedding, dan lain-lain. Kalau ada wedding, biasanya berangkat jam berapa sih dari rumah? Nah, biasanya kan gue naik kereta yang jam 5. Itu gue berangkat dari rumah jam setengah 5. Gue berangkat ke stasiun Rangkas Bitung. Terus gue naik kereta yang jam 5. Dan kira-kira gue sampai sekitar 2,5 jam gitu kalau daerah Jakarta Timur ke sana. Biasanya tuh kalau kerja sebagai fotografer itu dari jam berapa sampai jam berapa sih? Oke, kalau gua kerjanya itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi gua udah standby jam 7 pagi. Nah, biasanya gua jam 8 itu udah mulai ngambil kosongan-kosongannya, kayak mejanya, kursinya gitu yang masih kosong, kayak dekorannya gitu loh. Dekorannya yang masih kosong-kosong itu sekitar sampai jam 10-an. Sampai si pria itu datang. Nah, setelah pria datang itu gua udah mulai ke acara inti, itu udah mulai videoin, motoin yang acara-acara intinya sampai kiranya jam 12-an. Sampai duhur itu biasanya di duhur itu pengantinnya kedua mempelainya itu apa sih namanya, berganti pakaiannya buat baju kedua. Nah, di situ kita bisa istirahat, bisa minum, bisa makan. Kan tahu sendiri wedding makanannya mantep. Sama lagi. Terus abis istirahat itu kita lanjut lagi buat mosain di baju kedua mereka. Nah, yang paling gue kesel itu biasanya pas gue lagi pose-pose nih ya, Gung. Terus ada tamu yang minta foto terus pakai HP. Padahal udah nyiapin kamera ya. Jadi menurut gue itu yang pakai HP itu bukannya gimana ya, cuman lebih ke bikin capek gitulah ke kita. Tapi kita harus tetap semangat terus, kita membantu orang lah gitu. Nah, sampai situ biasanya ganti lagi jam 3 buat baju ketiga, kita posein lagi dan barulah kita pulang itu sekitar jam 4-an. Biasanya tuh kalau udah overtime, apa sih yang dilakuin? Apakah kliennya harus bayar lagi atau gimana? Oh, oke. Ngomong-ngomong overtime ya, kalau dalam job biasanya sih kalau gue overtime itu ya pasti nambah dong. Biasanya kalau wedding, kalau nggak pre-wedding, gue bisa nambah 100.000 sampai 50.000. Tapi lebih ke 100.000 sih biasanya. Tapi gue kadang juga suka lihat orang-orangnya gitu, dia siapanya gue gitu. Biasanya suka dapat harga miring gitulah. Aja gitu. Suka dukanya menjadi seorang fotografer dan videografer wedding tuh apa sih? Mungkin dari sukanya dulu. Oke, dari sukanya dulu ya. Dari sukanya sih yang pertama dan paling utama banget karena gue tuh udah ngejadiin fotografi dan videografi itu sebagai hobi gue dan passion gue sejak 3 tahun ini. Sudah suka banget, jadi gue lebih enjoy ngejalanin kerjaan itu. Tapi kadang gue juga kerjaan itu kayak nggak kerja gitu loh, kayak lebih ke main, padahal itu suatu kerjaan. Kalau kata orang-orang kan itu kerjaan, tapi gue ngerasanya kayak lebih main aja gitu, padahal itu kerja. Nah, kalau dukanya itu apa? Oke, kalau dukanya jadi seorang videografi dan fotografi di wedding itu lebih ke revisi klien gitu, kayak yang biasanya kan gue nyediain 1 kali revisi, tapi kayak dia minta lebih revisi padahal udah ada syarat dan ketentuannya gitu. Terus kadang juga ada yang minta revisi yang nggak masuk akal banget gitu. Video udah beres semua tapi musiknya minta diganti gitu. Terus ada juga yang minta nego, itu parah banget gitu. Kayak gitu sih. Ada pepatah yang mengatakan pekerjaan paling menyenangkan adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobi kamu dan passion kamu.
Itu pepatah yang sangat menginspirasi gue banget sih selama ini. The best lah pokoknya. Oke, terima kasih Om atas waktunya ya. Iya, sip. Itu masukin ntar.